program studi pendidikan anak usia dini dengan nomor ini 0614138242 angkatan 2024 semester 1 kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Pendidikan. Jadi, landasan pendidikan dapat dipahami sebagai asumsi-asumsi untuk dasar atau sebagai pijakan dalam suatu pendidikan. Landasan pendidikan bersifat konseptual dan dapat dibedakan menjadi 3 asumsi, yaitu yang pertama, yaitu aksioma, prinsip dasar yang benar adanya tanpa perlu dibuktikan. Yang kedua, postulat, asumsi dasar dalam suatu teori. Yang ketiga, premis tersembunyi. Premis tersembunyi ini adalah asumsi yang tidak secara eksplisit tetapi menyertai pemikiran. Yang pertama, studi proyek pendidikan, yaitu melibatkan suatu individu atau kelompok yang membantu dalam mencapai suatu tujuan pendidikan, baik dalam pengelolaan maupun kegiatan lainnya. Sedangkan studi melibatkan suatu individu atau kelompok dalam rangka memahami dan mendalami suatu bidang pendidikan. Fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak pendidikan. Jenis-jenis landasan pendidikan: yang pertama, landasan filosofis; yang kedua, landasan religius; yang ketiga, landasan ilmiah. Yang pertama, landasan religius. Landasan ini memiliki asumsi-asumsi yang bersumber dari religius atau agama, yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat, yang menjadi titik tolak dalam pendidikan dan studi pendidikan. Yang ketiga, landasan pendidikan ilmiah. Landasan ini memiliki asumsi-asumsi yang berasal dari banyak cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam pendidikan dan studi pendidikan. Landasan pendidikan ilmiah ini dapat dikenal juga sebagai landasan empiris atau landasan faktual pendidikan. Yang keempat, yaitu landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang berasal dari perundang-undangan yang berlaku menjadi titik pendidikan atau studi pendidikan. Manfaat landasan pendidikan: yang pertama, antusiasme; yang kedua, menggampangkan; yang ketiga, kepercayaan diri; yang keempat, pengetahuan; yang kelima, kemerdekaan. Yang pertama, antusiasme. Anak-anak didorong untuk mengembangkan hal-hal baru untuk mereka belajar agar bisa mandiri. Yang kedua, menggampangkan. Landasan ini membuat anak-anak menjadi guru yang akan membuat mereka bisa untuk bekerja lebih keras untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga, rasa percaya diri. Di sini anak-anak dilatih untuk agar bisa mendapatkan rasa percaya diri dengan mencoba pengalaman yang baru. Yang keempat, pengetahuan. Di dalam pengetahuan ini, anak-anak bisa mencoba untuk melatih karir dan kehidupan akademis. Yang kelima, kemerdekaan. Landasan pendidikan ini sangat kuat agar bisa mendapatkan seorang anak yang mandiri. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki landasan pendidikan? Itu akan berdampak pada hasil kurikulum itu sendiri, yaitu sumber daya manusia tidak
dapat berkembang dengan maksimal. Dan di dalam pendidikan terdapat dua dasar pendidikan, yaitu yang pertama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang kedua, Al-Quran dan Hadis. Di sini seseorang guru harus bisa memahami apa itu landasan pendidikan, dikarenakan agar bisa membangun fondasi sistem pendidikan yang lebih baik dan berkualitas untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kurikulum tersebut dan membangun sumber daya manusia yang lebih cerdas serta bisa mengembangkan pola kerja dan pola pikir yang sesuai dengan selaras dunia